Semangat? Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Jangan pada ngantuk dong. Masih ada yang ngantuk, masih apa gitu gimana? Semangat biar kita masuk siang. Emang biasanya Bapak Ibu siang terus ya? Sampai jam 1 sampai jam 2. Ya, tetap semangat. Oke, kita lanjutkan. Kita membahas hari ini tentang materi kita. Materi kita tentang apa yang Ibu bahas kemarin? Ingat nggak? Tentang apa? Tentang Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Minta kelompok kelas untuk maju ke depan untuk kita memimpin kita dalam doa. Siapa nih? Ketua kelas kita siapa? Yuk silakan maju. Kita berdoa dulu sebelum Kita mulai pelajaran kita. Sebelum memulai kita berdoa mulai. Berdoa kita mau cek kehadiran kalian ya. Apakah hadir semua atau tidak? Oke, panggil dulu namanya. Agus lagi ada? Amelia, Aulia, Dini, Florencia, Lani, Lestari, Maki, Mauli Dayani, ada atau tidak? Ada. Nur Farida, Octavia, Olivia, Putri, Randy, Sabrina, Sawitri, Wahyu, Wanda, Yusi. Oke. kita Kita tentang apa tuh yang saya bahas kemarin? ya, Apa sih yang ada di pengangguran. Bawa bukunya nggak? Oke, buka bukunya. Halaman apa? Buka bukunya. 86 Di buku paket yang biasa kita pakai. Oke. Udah? Tentang apa? Tentang pengangguran. Ya, tentang pengangguran. Poin-poinnya disebutkan coba. Pengertian pengangguran dan tingkat pengangguran. Tadi yang pertama. Apa aja? Pengertian jenis-jenis pengangguran dan pengangguran dan cara mengatasinya. Hari ini kita akan bahas materi Kita bahas tentang pengangguran. Cipu Pengertian pengangguran. Pertama jenis pengangguran, selanjutnya dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Jadi kalian harus tahu apa yang kita akan bahas hari ini tentang materi dan poin-poinnya. Saat ini kita akan diskusi kelompok kayak yang minggu lalu ya. Jadi ibu akan membagikan setiap kelompok satu materi, dan kelompok kedua juga materi selanjutnya. Jadi setiap satu kelompok itu berbeda-beda
materinya. Jadi bukan satu itu aja materinya. Oke, Ibu akan membentuk kelompok 1 itu tentang apa pengertian pengangguran ya, kelompok 1. Kelompok 2 itu jenis-jenis pengangguran. Kelompok 3 dampak-dampak pengangguran. Keempat itu cara mengatasi dampak-dampak penganggurannya tadi. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, atau ini kita akan melihat video pembelajaran dulu ya. Oke, Ibu buka dulu video pembelajarannya supaya kalian bisa menontonnya dulu. Apa sih arti pengangguran tadi? Supaya kalian tahu, oh ini seperti itu. Cara mengatasinya gimana? Jadi kalian tahu juga gimana sih cara mengatasinya. Dampaknya seperti apa sih pengangguran tadi? Jadi kalian harus bisa melihat dari video yang saya tampilkan ini. Tunggu dulu ya, loadingnya agak lambat nih. Apa Bapak? Kayak ini, dengar suaranya gitu ya. Iya Pak, ini pakai mic Pak. Dengar caranya ada. Silakan menyaksikan dulu, baru kalian pahami nanti ya. Nanti kita mulai diskusinya. Skip. Oke. Diperhatikan, dipahami, baru kita diskusikan sama-sama. Selamat datang kembali di ruang belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses pembangunan sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak, sehingga sebagian dari pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan, maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia bergeser, sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadi efisiensi dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Misalkan penanaman traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membaca sudah mulai berkurang. Atau contoh lagi, kegiatan jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, pengurusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi yang seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan rugi atau menurunkan aktivitas produksi sehingga perusahaan terpaksa tidak mempekerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK dan pekerja harus terpaksa menganggur. Faktor keempat adalah lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja dari Kalimantan dan lokasi pekerjaannya dari Jawa, sehingga mereka yang biasa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena
lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda, lokasi yang berjauhan yang membuat sebagian orang terpaksa menganggur. Faktor kelima adalah masalah pendidikan yang tidak berkualitas. Pendidikan yang tidak berkualitas membuat para pekerja memiliki keterampilan yang buruk, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Dan faktor keenam adalah ketidakcocokan. Apa yang tidak cocok? Yang tidak cocok adalah kriteria pekerjaan dan pengalamannya. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan skill tertentu, dan para pengalaman yang memiliki skill yang sangat berbeda yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebenarnya terdapat lapangan pekerjaan, namun para pelamar tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan. Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Ada 4 jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya pengangguran. Pertama, konjunktur, yang kedua friksional, yang ketiga siklus, dan yang keempat struktural. Pengangguran konjunktur merupakan pengangguran yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah produksinya sehingga terpaksa melakukan PHK atau terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Pengangguran ini biasanya terjadi ketika krisis ekonomi melanda. Pengangguran friksional merupakan suatu pengangguran yang disebabkan karena ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan lokasi tempat kerjanya. Misalkan di Jawa jumlah guru sangat banyak, di luar Jawa kebutuhan guru jumlahnya sangat banyak. Kenapa guru-guru di Jawa menganggur? Karena mereka tidak mau pergi ke Kalimantan. Jadi friksional terjadi karena lapangan pekerjaan berada di satu wilayah dan pelamar yang berada di wilayah yang berbeda. Pengangguran siklus merupakan pengangguran yang terjadi karena kondisi atau musim tertentu. Misalkan para petani tebu pada saat musim panen mereka bekerja. Mereka yang bekerja di perusahaan penggilingan gula juga bekerja pada saat terjadi musim panen. Namun setelah tutup giling terjadi mereka mengalami menganggur. Kondisi ini pengangguran musiman tidak terjadi pada masyarakat nelayan. Pada saat mereka cuaca buruk tidak dapat melaut, mereka tidak bekerja. Namun pada saat musim ikan mereka tidak bekerja. Intinya merupakan pengangguran yang disebabkan karena musim yang berbeda. Dan yang keempat, pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh pergeseran aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi bergeser karena kualitas sumber daya manusianya tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Misalkan mereka yang bekerja di sektor pertanian karena adanya perkembangan teknologi, perubahan struktur pertanian tidak dapat mengikuti kondisinya sehingga mereka terpaksa tidak dapat bekerja di sektor pertanian karena tidak layak lagi bekerja di sektor pertanian. Jenis pengangguran menurut lamanya bekerja. Ada yang namanya pengangguran terbuka, pengangguran terstruktur, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka merupakan orang yang benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terstruktur merupakan seseorang yang bekerja namun memiliki produktivitas yang rendah atau yang tidak lain. Sebenarnya pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang, namun terpaksa dikerjakan oleh 2 orang sehingga terjadi tidak efisien. Setengah menganggur merupakan kondisi seseorang yang telah memiliki pekerjaan namun jumlah jam kerjanya sangat sedikit. Misalkan mereka yang bekerja pada waktu hari ini bekerja besok tidak, atau hari ini bekerja hanya setengah hari kemudian mereka libur. Artinya mereka bekerja namun jumlah jam bekerjanya kurang dari 8 jam sehari atau kurang dari 35 jam minggu. Akibat terjadinya penghasilan ada beberapa hal yang terjadi ketika pengangguran suatu masyarakat saat ini. Pertama, masalah sosial dan kriminalitas. Mereka yang menganggur pernah mendapatkan membutuhkan makan, membutuhkan penghasilan. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, berarti mereka harus terpaksa melakukan tindakan kriminal. Jadi pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakat yang menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur segera bisa mendapatkan pekerjaan.
Pengangguran juga akan mengurangi nilai pendapatan per kapita per negara. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata rakyatnya. Jika sebagian besar rakyatnya menganggur, maka pendapatan rata-rata rakyatnya rendah. Pengangguran juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan psikologis. Mereka yang menganggur akan cenderung terkena tekanan, stres, depresi, dan lain sebagainya, sehingga tidak berfungsi pada aspek kesehatan dan psikologis. Dan yang terakhir adalah rendahnya produktivitas. Mereka yang menganggur tidak dapat beraktivitas, tidak dapat menghasilkan apapun yang bernilai ekonomi, sehingga produktivitas mereka menjadi rendah. Lantas, bagaimana solusinya bagi pengangguran? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka memiliki keterampilan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat mencari pekerjaan, menjadi tenaga kerja yang berandal atau menciptakan lapangan kerja. Solusi yang kedua adalah meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan usaha. Tingginya nilai investasi membuat banyak usaha-usaha baru dibuka. Usaha-usaha baru tersebut sebenarnya mampu menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi nilai pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Jadi pemerintah selalu berupaya untuk mendorong lajunya investasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga adalah mendorong tumbuhnya wirausaha. Kita tahu wirausaha menjadi satu hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Wirausaha dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat, sehingga mereka tidak selalu bergantung untuk mencari pekerjaan, namun mereka juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Solusi keempat adalah menciptakan balai latihan kerja atau mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilannya. Diharapkan mereka mampu memiliki skill dan keterampilan yang bagus dengan mengikuti berbagai program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, mereka tidak lagi berpikir hanya sekedar mencari pekerjaan, namun dengan keterampilannya dapat menciptakan sebuah pekerjaan. Demikian pemaparan lima dari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sudah selesai? Oke. Apa yang kalian tahu tentang video yang saya tayangkan tadi? Apa? Tentang pengangguran. Ada yang mau bertanya tentang video yang saya sampaikan tadi? Atau yang ditampilkan tadi? Silahkan. Ayo. Wanda, Faizi, silakan. Silakan siapa yang mau bertanya, silakan. Nanti kita sama. Sebelum kita mulai ke presentasi, Ini kan masih belum baru menyampaikan yang video tadi. Sebelum kalian maju ke depan, apa ada yang yang ditanyakan atau tidak, silakan Lucy, apa yang kamu mau tanya Lucy? Dampak pengangguran itu seperti apa? Komputer. Apa sih? Dampak kalau pengangguran kan? Oke. Ada berapa ya yang buku itu ya? Coba lihat. Soal pilih ini. Oh iya. Ya. Ini dampak pengangguran ada berapa coba lihat di empat. Itu kalau misalnya orang menganggur tuh ya, apa sih yang mereka lakukan? Pasti banyak pikiran-pikiran yang tidak muncul di dalam pikirannya untuk mendapatkan sebuah uang. Apa? Satu itu apa?
tidak mempunyai tempat tinggal. Kenapa sih orang tersebut tidak mempunyai tempat tinggal? Ayo. Karena tidak punya uang untuk membeli sebuah rumah. Jadi mereka tinggal di mana? Iya, kadang di mana-mana tuh di bawah kolong jembatan, bikin gubuk-gubuk kecil. Selain itu apa? Pinggir jalan. Jalan mereka bisa di mana-mana tinggal. Ya. Terus yang ketiga lagi apa? Banyaknya Usaha-usaha informal yang menyebabkan terganggunya lalu lintas. contohnya seperti apa terganggunya lalu lintas? Begini, kalau misalnya cari uang itu kan biasanya dimanapun dia yang penting padahal tidak baik ya untuk pengendara mengganggu orang lewat, nggak mau pergi aktivitas orang lalu lintas. Kan susah kan orang-orang itu? Susah nggak? Susah. Pasti kadang sering terjadi apa? Kecelakaan benar. Karena padatnya pasar. Tahu ya? Biasanya Di sini pasar apa ya? Pasar apa? Ada di sini kan? Pasar Sabtu kan? Pasar apa? pasar Sabtu Di mana dia letaknya? di dinamik Pinggir jalan apa enggak? dekat lengkungan. Iya. Dekat lingkungan, dekat jalan. Iya. Mudah-mudahan tidak berbahasa orang Mengganggu orang yang lewat susah orang. Bener, Benar. kita juga merasakan Jadi kalau kita lewat pasar pasti kita akan pelan-pelan. yang keempat apa? Tunjukkan dengan warna Seperti apa? Ayo. Yang kelompok kepada hanya emang dibagi kelompok ya. Lore-lore bagi kelompok. menunjukkan apa dia? Ya yang poin 4. Seperti penduduk yang tinggal di pedesaan akan membuka lahan baru secara jarang dengan menebas dan semak-semak untuk sumber-sumber penghidupan lain secara kriminal. Oke, benar sekali. Nah, sampai sini sudah paham apa belum nih? Sudah paham, jangan diem-diem, nggak paham loh. Paham ya? Sudah paham. Sudah nonton video pembelajaran kayak YouTube yang disampaikan. Terus kita saling tukar pendapat. Oke. Ibu akan bagikan kelompok. Ibu yang bagikan nih ya. Jadi kalian harus pindah nanti. Belum nyanyi. Ibu bagikan dan juga. Oke, yang pertama kelompok 1 membahas tentang pengertian pengangguran. Ya, Kelompok 1. Kelompok 2 itu membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga itu dampak pengangguran. Bu, cara dapat pengangguran. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Lihat Pak. Oke. Posisikan tempatnya, kelompoknya. Kelompok 1 mau duduk di mana silakan. Ibu nggak maksa kalian di mana posisinya. Bagusnya di mana? Berapa nih? 1. Berapa? Mana nih? Di sana. Cari kelompoknya. Kelompok 2 kita lihat sana nih pilih. Kelompok 3 ada di situ kan. Berarti sama buat enggak pacar aja. Nah, tinggal ada di mana Pak? Kalau enggak ada di Sudah duduk di tempatnya masing-masing apa belum nih? Nah, ibu pengen minta kalian buka bukunya, materinya sudah ibu bagi tadi kan. Kelompok 1 tentang pengertian pengangguran, yang kedua jenis-jenis pengangguran, yang ketiga dampak-dampak pengangguran, yang keempat itu cara mengatasi dampak-dampak pengangguran. Waktu mengerjakannya dalam aplikasi Canva. Materinya ya sudah
Ibu beri waktu berapa nih? Cukup nggak 10 sampai 15 menit? Cukup. Kalau cukup silakan dari sekarang pakai HP itu bisa kan? Oke. Ada yang nggak punya HP nggak apa-apa, nanti sama-sama kerjakan tanpanya. Materinya yang sudah ibu bagikan ini di depan tadi. Yang nggak punya HP bisa menyuarakan pendapat sama temannya, ini loh perlu dimasukkan, ini loh gitu. Nanti hotspotnya bisa tuh bagi dari ibu juga. Kalau hotspot keluar mana tadi? Maki tadi ya? Masuk sudah hotspotnya? Ya, bagikan ke temannya biar enak dikerjakan dulu 10 sampai 15 menit. Ayo buat nanti bagikan siapa yang operator biasanya memegang laptop nih ya, membaca materi, tanya jawab, moderator, dibagi lagi tugasnya. Jadi semua tuh Sebelas 11.30 sudah selesai loh ya. 11.30 sudah selesai membuatnya. Itu ibu beri waktu 15 menit. Oleh materinya sedikit aja. Ada kesulitan apa enggak? Kalau ada kasih tahu ya. Hotspot ya, kesulitannya. Ya Bu, hotspotnya Bu. Hotspotnya itu sini tuh. Kurang lancar. Masa? Punya hotspot ini HP-nya. Terus Diana. Ya.
Ayo, sama-sama kerja. Jangan satu orang aja loh yang kerja loh ya. Sama-sama. Nanti jalanin dong. Dan kalau mereka presentasi di jalan dan itu
Berapa menit lagi? 6 menit lagi ya? 6 menit lagi. Baru nanti kita yang presentasi dari ibu kocok. Nah, modelnya kocokan nih. Jadi langsung kelompok satu maju. Nah, nanti ada Satu seperti itu. Siapa nanti tiap kelompok nanti langsung ngambil satu kertasnya. Siapa yang dapat satu dia depan, dapat 2 dia depan, 3, 4 dan seterusnya. Jadi nggak sesuai dengan kelompok 1 maju, kelompok 2 maju, 3 maju. Itu sesuai kocokan aja. Kayak kita biasa. Biasa sering buat seperti itu. Belum 4 menit lagi. 4 menit lagi. Sudah saya selesai cabut ini pokoknya. 4 menit lagi. Kalau mau minum silahkan minum tuh, nggak usah. Biar lancar nanti presentasinya. Kering. bagi yang Allah yang menampak
Siang. Satu 1 menit menit lagi. lagi. 1 menit lagi. Ini Satu menit lagi. Cabut nomor. Oke, sudah habisnya 11.30 sudah. Setiap satu kelompok maju ke depan. Oke, ayo. satu kelompok satu orang ambil. Siapa yang duluan? Ayo Gustavi. Satu aja diambil. Mari sampai tidak. Oke, siapa nomor satu? Nomor satu siapa? Kalian maju duluan. Maksud saya bukan kelompok satu. Yang maju duluan malah kelompok satu. Yang nomor 2 yang maju kelompok berapa? Kelompok 4. Yang ketiga kelompok berapa tuh? Kelompok dua. Nah ini yang terakhir kelompok Tiga dari yang terakhir. Oke. Ini kalian presentasinya di depan. Siapa yang masuk materi, moderator, membaca materi itu. Terus tanya jawab. Jadi tanya jawabnya ada tugasnya masing-masing. Oke, dipersilakan untuk yang pertama, bukan kelompok satu lagi, tapi yang pertama silakan maju. Linknya dikirimkan dulu. Kirimkan dulu. Linknya. Iya, kirimkan linknya dulu sampai lupa. Kalau di rumah juga. Nah, sudah dikirimkan semua dulu. Baru akan posisi. Di grup kita. Di grup di kelas. Ayo. Ini sudah habis waktunya nih. Mana? Kirim dulu. Di grup kelas. Lani yang belum maju ya? Kelompok 1 dan yang pertama. Oke. Kelompok yang lain tolong juga ya, kirim ya. Silakan satu ke depan. Mau pakai mouse bisa. Sudah kan? sudah bisa ditafsirkan atau belum deh? Yang pertama Sudah belum? oke bisa mulai. Oke, silakan. Selamat pagi. Kita kepada Bu Rosni selaku pembimbing ekonomi yang telah menghadirkan kita pada pagi hari ini untuk mempresentasikan tugas dan selamat pagi dan selamat Pagi. Siap.
Ahmad Restu Partowo sebagai sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah Tania Damayati sebagai operator dan kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menyampaikan dulu presentasi kami, yaitu pengertian pengangguran yang akan disampaikan oleh Wakil Wali dan Agus Nabi. Kepadanya kami persilakan. Baik, saya akan mulai dari yang akan membacakan pembahasan materi tentang pengangguran. Menurut Nama 2001, pengangguran unemployment didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja labor forel tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Dikutip dari Sosiologi dari Ruang Kelas 2021, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara aktif dan tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran menurut Sukino, sementara itu pengangguran menurut Sukino 2004 ayat 28 adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran menurut BPS, pengangguran yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, dua pendudukan yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, tiga penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, empat kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan. Saya serahkan kepada Mas Nabi. Penyebab pengangguran: 1. Tekanan demografis dalam jumlah dan komposisi angkatan kerja yang benar. 2. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 3. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 4. Kompetisi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. 5. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 6. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pembangunan usaha. 8. Masih sulitnya arus masuk modal asing. 9. Iklim inovasi yang belum kondusif. 10. Tekanan kenaikan upah dan tengah dunia usaha yang masih lesu. 11. Kemiskinan. 12. Ketimpangan pendapatan. 13. Urbanisasi. 14. Stabilitas politik yang tidak stabil. 15. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dengan menerima ekspor dari negara berkembang. Sekian, terima kasih. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Ibu Nari dan Agus Nabi yang telah menyampaikan materi kita dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan dari kalian. Silakan kepada tema kelompok lain akan memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ahmad Rizky Pratowo. Siapa yang bertanya? Bertanya dulu orangnya. Siapa yang mau bertanya nih? Kelompok berapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Wanda Dolina dari kelompok 3. Apa penyebab angka pengangguran semakin tinggi? Kita tahu soalnya. Nanti dulu jawabnya.
Ditampung atau gimana nih? Tampung dulu kan? Oke. Siapa lagi nih? Kelompok berapa? Saya. Bukannya tulis, bukannya jangan ditulis dong. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran? Selanjutnya nih, kelompok ini dua otomatis. Ya, kan? Sambil tadi jawab. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Pertanyaan saya, jelaskan pengertian pengangguran. Sambil mereka mencari, kalau sudah bisa jawab silakan dijawab. Nah, dapat dicari dulu. Jawab pertanyaannya siapa dulu? Saya Ahmad Rasul Prabowo dari kelompok 1. Saya sebagai penjawab di sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa penyebab angka pengangguran semakin tinggi. Jawabannya adalah ada banyak faktor, yaitu pertama, kekurangan lapangan pekerjaan. Kedua, ketidakseimbangan antara jumlah masyarakat produktif dan jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap tingkat produktivitas masyarakat. Keempat, kemajuan dan perkembangan teknologi. Kelima, kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah benar? Jawabannya gimana coba kita mulai. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah benar? Salah saya terima. Saya terima. Terima kasih. Jawabannya satu lagi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran. Jawabannya adalah ada banyak upaya yang bisa dilakukan. Contohnya, perluasan lapangan pekerjaan, memberi perhatian lebih dengan mengadakan pelatihan secara gratis bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan. Ketiga, meningkatnya akses terhadap akomodasi teknologi hingga modal. Keempat, mendorong dan mendukung kewirausahaan mandiri. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah bisa diterima? Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan pengertian pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan atau seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Ya. Terima kasih. Saya terima. Moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Yang terakhir adalah kesimpulan. Silakan kepada Nenek Yanti untuk membacakan kesimpulan tugas presentasi kita pada siang hari ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya presentasi dari kelompok kami sudah mencapai batas akhir. Saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 1 mohon maaf sebesar
sebesar-besarnya apabila ada salah dan silap kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih kepada ibu guru kami tercinta yaitu Ibu Rusdiana Silaga yang telah memimpin kami dari titik awal sampai akhir penyusunan presentasi kami yang lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat siang. Silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Mana kelompok 2 nih? Sudah belum kirim? Ini ya? Yang semangat, yang aktif kan dapat nilai bagus aja. Ya enggak? Kayak biasa tuh. Siapa yang aktif, siapa yang enggak aktif, terlihat jelas. Silakan nih. Kelompok berapa? Kelompok 4 tapi nomor bukti kedua. Selamat siang kepada ibu semuanya selaku guru bimbing ekonomi yang telah mengajar kepada siang hari ini untuk mengintegrasikan tugas kami dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 yaitu beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri bernama Maki Krusdan sebagai moderator, Lucia Prima sebagai operator, kemudian Indonesia sebagai Karamunderi, Aulia sebagai sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah Nur Penilai Istimewa sebagai kesimpulan. Pertama-tama saya akan menyampaikan dulu mempresentasikan kami yaitu cara mengatasi dampak pengangguran dan pengertian dari cara mengatasi dampak pengangguran akan disampaikan oleh Paulina Indonesia kepada kami persilakan. Saya akan membaca cara mengatasi dampak pengangguran. Adalah yang satu, kebijakan kontrol populasi. Banyak penawaran tenaga kerja disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk yang tinggi dapat diatasi dengan melaksanakan program-program keluarga berencana. Kedua, kebijakan mengurangi migrasi dari desa. Jumlah pengangguran yang ada di perkotaan lebih besar daripada di daerah perdesaan. Hal ini disebabkan karena tingginya migrasi penduduk dari desa ke kota. Pembangunan di daerah pedesaan dapat dilakukan dengan mengganti teknologi dalam pertanian, mengarahkan pembangunan pabrik baru ke daerah pedesaan, menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk desa seperti sekolah dan rumah sakit. 3. Penggunaan teknologi yang tepat. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan adalah dengan menggunakan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat yaitu teknologi padat karya. 4. Mengurangi penyimpanan harga produksi. Untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan penggunaan penyimpanan harga faktor produksi, tenaga kerja dan bahan modal. Pengembangan penyimpanan ini dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini. 1. Melakukan pembatasan upah di sektor formal. 2. Mendorong industri kecil yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan dengan industri besar.
Ya, menurunkan subsidi pasar modal, barang modal dengan menurunkan subsidi barang modal sehingga permintaan tenaga kerja meningkat. 4. Memperbaiki peraturan yang membahas tentang pelanggaran PHK dan aturan tentang pensiun dini. 5. Meningkatkan pemanfaatan barang modal. Peningkatan pemanfaatan barang modal dapat dilakukan dengan sistem kerja shift. Sistem kerja shift membutuhkan banyak tenaga kerja yang lebih besar. Cukup sekian ini. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah menyampaikan materi kita dalam mempresentasikan kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain agar memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian. Ayo, siapa yang bertanya nih? Perkenalkan, nama saya Nandari dari kelompok 1. Saya akan bertanya, bagaimana cara mengatasi pengangguran, apa yang bisa dilakukan? Tampung atau enggak nih? Pertanyaannya langsung dijawab. Nanti tampung dulu, kasih ke orang lain. Kenalkan, saya Sakti dari kelompok 2. Jelaskan menciptakan lapangan kerja baru dalam mengatasi pengangguran. Kenalkan, nama saya Ismail. Jelaskan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk SDM dalam mengatasi pengangguran. Sambil mereka berpikir nanti dijawab ya pertanyaan dari kalian. Oke, diskusikan dulu. Siapa Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara sibuk? Apa yang bisa dilakukan? Jawabannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Menciptakan lapangan kerja baru. 3. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. 4. Meningkatkan usaha tenaga kerja. lawan 5. Dialog kegiatan ekonomi informal. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apakah diterima? Ya, apakah diterima kelompok 2? Saya akan Yang terakhir adalah kesimpulan. Silakan kepada pertanyaan untuk membacakan kesimpulan tugas mempresentasikan kita pada siang hari ini. Berikut kesimpulan dari kelompok kami cara mengatasi dampak pengangguran. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Yang keempat, Oke. Selanjutnya nomor ketiga, kelompok berapa? Dipersilakan untuk maju ke depan. Kita presentasinya di depan. Kalian siapa yang pemateri, moderator dan lain-lain, silakan. Ibu serahkan sama kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rosdiana selaku guru pembimbing ekonomi yang telah menghadirkan kita pada hari ini untuk mempresentasikan tugas. Dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 dan perkenalkan nama saya Florencia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang jenis-jenis pengangguran. Adapun anggota kelompok saya adalah Octavia Feranisa Inariani, Salitri Putri Sulistiani, dan Aditya. Baik, selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk Salitri membacakan materi presentasi kami. Baik, saya akan membacakan jenis-jenis pengangguran. Dalam buku ekonomi pembangunan Hakim 2010, pengangguran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pengangguran terselubung dan pengangguran terbuka. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang kelihatan bekerja, tapi sumbangan yang ia berikan terhadap perekonomian sangat kecil. Contohnya, seseorang dengan gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru, padahal seharusnya seseorang dengan gelar hukum bekerja menjadi hakim, pengacara, atau jaksa. B. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang-orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya, mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Selain 2 pengangguran di atas, masih ada beberapa jenis pengangguran lainnya, yaitu pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pengangguran friksional dalam buku ekonomi makro Mankyu 2007, pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Contohnya, misalnya yang terjadi ketika beberapa pekerjaan sementara keluar dari pekerjaan saat ini ingin berganti pekerjaan. Pengangguran struktural dalam buku makroekonomi Mankyu 2007, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena kelakuan upah dan penjahatan pekerjaan. Upah sifatnya fleksibel, tetapi terkadang upah juga bersifat kaku. Hal ini disebabkan karena gagalnya perusahaan menurunkan upahnya yang diakibatkan karena naiknya penawaran tenaga kerja melebihi peminatannya. Contoh, ketika pengambilan ekonominya dari sektor perkebunan ke sektor industri. Sekian pembahasan dari jenis-jenis pengangguran. Terima kasih. Baik, sekian materi yang disampaikan dari Pak Materi. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami buka dengan 3 pertanyaan. Untuk kelompok lain saya persilahkan. Oke, siapa? Yang belum. Yang aktif. Jangan semua itu. Orangnya dari Perkenalkan, saya Lestari dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan 3 penyebab pengangguran. Tampung atau gimana? Tampung. Perkenalkan, nama saya Amaya Sobrianti, saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Jadi dari kelompok apakah ya, tanya saja dari apa yang menjadi pertanyaan Akan mengurangi tingkat pengangguran. Jelaskan menurut orang sejelas
pertanyaan dari kelompok-kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Penyebab pengangguran diantaranya adalah 1. Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. 2. Ketidakberhasilan sektor industri. Pola investasi yang ada cenderung padat modal, menyebabkan semakin kecil terjadinya penyerapan tenaga kerja. 3. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Karena dengan peningkatan SDM, semua calon pekerja akan memiliki bekal untuk bekerja, sekaligus kualitas dari para pekerja tinggi dan siap bersaing dengan pekerja-pekerja yang lain. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Dengan demikian, tenaga kerja akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pengangguran fiksional dalam bidang ekonomi makro dalam kurun lagi 2007, pengangguran fiksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Pengangguran struktural dalam buku makroekonomi dalam kurun Q 2007, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena kemampuan upah dan penjatahan berbeda. Upah sifatnya fleksibel, tetapi terkadang upah yang juga bersikap kaku. Hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan menurunkan upah yang diakibatkan karena naiknya penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Selanjutnya, terakhir kami akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kami yang akan disampaikan oleh rekan kami, Olivia. Saya persilakan. Dalam buku ekonomi, pengangguran dalam kurun hampir 2010, pengangguran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangguran terselubung adalah pengangguran yang kelihatan biaya, tetapi sumbangan yang dia berikan terhadap perekonomian sangat kecil. Penganggaran terbuka adalah orang yang menyadari visi kerja dan keinginan untuk tetapi Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator kami undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, kalau itu jadi ekosistem
Terima kasih sudah menyampaikan presentasinya. Kalian sudah paham semua? Nah, kita sedang presentasi tadi. Silakan untuk selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 3 yang terakhir dipersilakan maju ke depan. Silakan ya. Oke, untuk materi siapa? Pembaca, tanya jawab dan kalian sendiri yang membagikannya. Silakan. Siapa moderatornya? Siapa moderatornya? Ya, silakan. Diskusi kalian minggu lalu. Terima kasih ya. Luar biasa kepada Ibu Nadia Singara sama Ibu ini untuk agama adalah mengajarkan kita pada siang hari ini untuk mempresentasikan dan selamat siang kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang yaitu saya sendiri yang bernama Amelia Febrianti sebagai moderator, Risma Amelia sebagai pemateri, dan Mulyana sebagai sesi tanya jawab. Pertama-tama saya menyampaikan judul presentasi kami yaitu dampak pengangguran dan penelitian dari dampak pengangguran. Akan disampaikan oleh Risma Amelia. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Risma Amelia. Saya sebagai pembawa materi dampak pengangguran. Bahasa, apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya masalah pengangguran? Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran apa? Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terbuka. Setengah pengangguran, pengangguran terselubung. Penyebab pengangguran psikotikal, penyebab pengangguran struktural, penyebab pengangguran frikasional, penyebab pengangguran teknologi, penyebab pengangguran musiman. Itu tadi adalah penyampaian materi. Terima kasih kepada Risma Amelia yang telah membawakan materi kita pada dalam presentasi kali ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka satu pertanyaan dari kalian. Silakan kepada teman-teman kelompok lain agar memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bapak Gloria. Siapa yang mau bertanya nih? Oke. Oh ini ada satu ya. Perkenalkan, saya Sabi dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan dampak pengangguran. Siapa ini? Kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Ahmad Christian. Jelaskan tentang dampak sosial dalam pengangguran. Jelas kan soalnya Bu? Jelas. Nih. Jelaskan dampak budaya dalam pengangguran. Sudah kan? Ya, silakan didiskusikan dulu. Perkenalkan, nama saya Wanda Gloria Alu. Saya sebagai sesi tanya jawab dan ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak pengangguran meliputi penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminalitas, konflik sosial, gangguan kesehatan mental, hambatan pendidikan, dan penyiksaan nilai-nilai budaya. Apakah jawaban ini bisa diterima? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kriminalitas meningkat, pengangguran dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan.
dengan cepat dan mudah. Konflik sosial meningkat. Pengangguran dapat menimbulkan rasa frustasi, marah, iri, dan tidak puas pada diri seseorang. Hal ini dapat memicu konflik sosial seperti pertikaian, kekerasan, diskriminasi, dan radikalisme. Kesehatan mental terganggu. Pengangguran dapat menyebabkan stres, depresi, rendah diri, kecemasan, dan gangguan mental lainnya pada seseorang. Hal ini dapat mengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan individu. Selanjutnya, apakah jawabannya dapat diterima? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pendidikan terhambat. Pengangguran dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Mereka mungkin harus berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan biaya atau harus membantu mencari nafkah. Nilai-nilai budaya terkikis. Pengangguran dapat mengikis nilai-nilai budaya yang positif seperti kerja keras, tanggung jawab, kreativitas, dan gotong royong. Sebaliknya, pengangguran dapat menumbuhkan nilai-nilai budaya yang negatif seperti malas, apatasi, oportunis, dan individualis. Apakah jawabannya bisa diterima? Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengangguran memiliki dampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dampak pengangguran meliputi penurunan pendapatan nasional, peningkatan kemiskinan, penurunan konsumsi, peningkatan kriminalitas, kondisi sosial, dan kesehatan mental, pengembangan pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Terima kasih akhirnya presentasi dari kelompok kami sudah mencapai batas akhir. Saya selaku moderator dan anggota dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Terima kasih kepada ibu dan semuanya yang telah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Ini sudah presentasi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, sudah selesai ya hasil diskusi kita hari ini tentang pengangguran, cara mengatasi pengangguran dan dampak dari pengangguran. Udah selesai semua ya? Kita presentasi hari ini. Gimana presentasinya? Bagus nggak? Bagus, luar biasa sekali ya. Oke, kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 itu bagus sekali mempresentasikannya dan hasilnya juga bagus di depan. Nah, kita selanjutnya habis ini kita lanjut lagi ke apa lagi? Pulang? Belum pulang. Oke, kita akan bahas tentang untuk materi selanjutnya ya untuk minggu depan. Kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Ya, nanti Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja untuk dikerjakan di rumah. Tapi tetap tugas kelompok juga ya, nah dikerjakan. Besok kalau enggak berapa hari kemudian dikumpulkan sama ibu. Namanya ditulis seperti biasa. Oke, tugas kelompok di rumah. Dibaca dulu, tulis namanya, nama kelompoknya juga. Itu hasil diskusi kalian semua tadi loh. Jadi kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang ibu berikan dan kalian jawab. Jawabannya nanti kasih ke ibu besok kalau sudah selesai. Kalau enggak hari apa? Kita masuk lagi hari apa? Hari Jumat ada mapel ibu ya. Bisa? Hari juga. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, maka baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa Yusi? Yusi, maju ke depan sih, kita pimpin doa dulu.
Silakan sebelum kita pulang kan kita berdoa dulu biar kita sampai ke rumah dengan selamat. Mari teman, sebelum kita kembali dan pulang ke rumah masing-masing, bagi kita berdoa untuk kembali percaya masing-masing doa mulai. Selesai. Selamat siang ya. Pulang ke rumah.